Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Ya, suasana baru ya, kita mengambil gambar di depan rumah di pinggir jalan raya. Nah kawan-kawan, seperti yang ada di thumbnail kami di video ini, kami ingin membahas terkait dengan fenomena kesurupan ya kawan-kawan. Jadi sepertinya kesurupan ini menjadi salah satu pro dan kontra di masyarakat ya, terkait dengan kasusnya Vina Cirebon. Nah, beberapa waktu yang lalu di video sebelumnya saya telah mengupas statement dari Ustadz Faizar ya, terkait dengan kesurupan, dan saat menjawab wawancara di salah satu TV nasional ya, Ustadz Faizar itu menjelaskan seperti ini, bahwasanya tidak ada yang namanya kesurupan arwah. Kesurupan arwah itu tidak ada kawan-kawan, dan itu tidak mungkin, ditegaskan lagi oleh Ustadz Faizar, tidak mungkin ada orang yang kesurupan arwah. Nah, arwah itu sebenarnya ya, menurut Ustadz Faizar ya, dari kacamata Islam, arwah itu bisa berinteraksi dengan manusia, namun itu hanya sebatas melalui alam mimpi, bukan melalui interaksi sosial. Arwah merasuki seseorang dan bisa komunikasi nggak bisa. Arwah hanya bisa berinteraksi dalam alam mimpi saja, dan itu pun kadang hanya diam gitu saat orang sedang bermimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal, itu pun biasanya hanya diam saja seperti itu. Dan itulah interaksi arwah yang ya maksimal di alam mimpi, nggak sampai arwah itu mempengaruhi orang ya, bisa menyurupi orang. Jadi ditegaskan lagi oleh Ustadz Faizar, tidak bisa arwah ya hadir dalam kesurupan. Hal ini juga ditegaskan lagi sama seperti pendapatnya pesulap merah. Pesulap merah juga di dalam video di channelnya mengatakan bahwasanya tidak ada yang namanya kesurupan arwah, dan kebanyakan fenomena kesurupan itu juga sebagian ya, nggak semua, itu dinilai sebagai pembodohan masyarakat, seperti itu ya kawan-kawan. Nah, di dalam video pesulap merah, bahwasanya dia tuh juga sebenarnya nggak ingin lah ikut-ikutan mengupas fenomena problem kasus hukum dari Vina Cirebon, karena dirasa ini ada juga dimanfaatkan untuk promo film. Namun pesulap merah itu ingin memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan fenomena kesurupannya, dan saya juga terinspirasi untuk membuat video yang sama, dimana video ini juga semoga ada ada muatan edukasi untuk kita bersama. Nah, ini ada beberapa jenis-jenis kesurupan ya yang ingin saya sampaikan, yang saya dapatkan juga dari video pesulap merah ya. Nah, kesurupan ini dibagi menjadi 4 kawan-kawan. Yang pertama itu kesurupan histeria. Terus yang kedua adalah DTD atau singkatan dari Dissociative Trance Disorder. Terus yang ketiga adalah kesurupan karena duit. Yang keempat adalah kesurupan karena jin beneran. Nah, kita coba ulas satu persatu. Nah, untuk kesurupan yang dikategorikan sebagai histeria, kesurupan yang dikategorikan sebagai histeria kawan-kawan itu diibaratkan kayak gini. Kayak kesurupan massal yang sering terjadi di sekolah, di pabrik, di mana ada kerumunan massa, dan di situ terjadi kesurupan massal ya. Mungkin bisa jadi saat menjelang ujian nasional, saat kemah, seperti itu ya kan kawan. Nah, biasanya itu diawali oleh salah satu seorang yang biasanya itu remaja putri. Kalau untuk laki-laki atau anak pria itu biasanya jarang sekali mengalami kesurupan, terutama saat usia sekolah. Nah, di satu sekolah kita ibaratkan ada seorang yang mengalami kesurupan. Nah, biasanya itu kesurupan tuh kayak nular gitu kan kawan, kayak nyetrum. Jadi
satu orang kesurupan terus temannya lagi kena, dan ini biasanya mereka itu teriak-teriak, nangis-nangis nggak jelas seperti itu. Dan menurut ilmu pengetahuan itu bukan disebabkan oleh jin, namun ada sesuatu kondisi tertentu yang membuat orang itu menjadi histeris berlebihan sehingga akal sehatnya dikuasai oleh emosinya seperti itu. Dan hal tersebut juga bisa menular karena mungkin boleh jadi temannya juga mengalami hal yang sama, ada tingkat stres, cemas yang berlebihan seperti itu ya kawan-kawan, gelisah berlebihan, takut, panik, tegang, dan muncul masalah baru sehingga emosi itu meluap. Nah, dan ini tuh memang bisa menular. Satu orang mengalami histeris yang berlebihan, teriak-teriak, nangis-nangis gak jelas, temennya kemudian kena, terus beberapa saat kemudian temennya kena sehingga banyak yang mengalami histeria seperti itu. Dan di masyarakat biasanya hal tersebut dikatakan sebagai kesurupan juga. Nah, kemudian untuk berikutnya yang kedua adalah DTD atau dissociative trance disorder gitu. Nah, penyebabnya itu kayak sama seperti histeria, bedanya ada personality yang tertanam dalam diri si korban atau seseorang. Biasanya disugesti, dimasuki hodam, atau diberikan info tentang jin atau setan di tempat tertentu. Nah, seperti ini. Saya coba mengibaratkan ya kawan-kawan. Saya punya dengan seseorang, beberapa orang. Nah, salah seorang teman itu saya sugesti. Di sini misalkan ada setan macan atau siluman macan. Terus saya mensugesti oleh teman itu sehingga dia itu merasa seperti kerasukan, dan kerasukannya itu seperti sugesti yang saya sampaikan, sehingga orang yang saya kasih sugesti di sini ada siluman macan, dia saat kesurupan, jadi itu dia itu kesurupannya ya kesurupan macan seperti itu. Dia seperti gerak-geriknya seperti macan, terus mengaum seperti itu. Kalau kita sugesti seseorang itu di sini ada siluman perempuan atau kunti ataupun apa seperti itu. Nah, saat kita sugesti terus kita memberikan apa ya, kayak treatment agar orang itu kerasukan, yang kerasukan ya seperti apa yang disugestikan seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah kesurupan karena duit. Nah, dalam hal ini kita membayar seseorang untuk untuk berakting agar dia itu berakting seperti orang yang sedang kerasukan. Nah, ini memang settingan ya, sandiwara seperti itu, dan itu mungkin banyak dilakukan oleh orang-orang untuk mendapatkan cuan seperti itu kawan-kawan. Yang keempat itu adalah kesurupan benar-benar karena jin. Terus kita membedakannya seperti apa kalau kerasukan benar-benar karena jin gitu ya. Pesulap merah dalam videonya dia mengatakan kesurupan jin itu salah satu yang bisa diamati itu seseorang setelah mengalami kesurupan itu bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya dia tidak bisa. Seperti seorang cewek misalkan dia kesurupan jin, pas saat kejadian kesurupan itu dia manjat pohon, manjat dinding seperti itu, padahal sebelumnya dia itu nggak berani dan penakut ya, naik panjat pohon aja nggak berani, panjat dinding aja nggak berani. Namun setelah dia mengalami kejadian kesurupan itu ternyata dia berani. Nah, ada lagi juga kawan-kawan seperti ini, maaf ya agak berisik di pinggir jalan raya. Ya, gini, ada kesurupan. Di saat kesurupan dia itu sekonyong-konyong itu bisa berbahasa Mandarin, bisa berbahasa Arab, atau bisa berbahasa Inggris gitu. Padahal sebelumnya dia sama sekali tidak bisa bahasa Mandarin ibaratnya. Namun setelah kesurupan dia benar-benar bisa berbahasa Mandarin. Nah, hal-hal yang semacam itu di luar nalar itulah yang terindikasi bahwasanya seseorang itu mengalami benar-benar kesurupan oleh jin gitu kawan-kawan. Di sini pesulap merah itu juga menegaskan bahwasanya kalau orang sedang kesurupan dan dia itu ngomong macam-macam itu seyogyanya kita tidak mempercayai. Karena apa? Biasanya
makhluk-makhluk ya atau jin-jin itu yang merasuki seseorang itu biasanya adalah jin yang fasik atau jin yang buruk seperti itu, dan itu diibaratkan informasinya adalah informasi dusta seperti itu. Dan dari sekian persen informasi yang didapat dari kesurupan itu hanya sedikit sekali yang bisa kita ambil dan bisa kita percaya. Selebihnya kita ya jangan dianggap itu informasi dari orang kesurupan. Bahwasanya Ustadz Faizar sebelumnya itu juga sudah menyampaikan ya beberapa waktu yang lalu saat diwawancarai di TV nasional, bahwasanya jin-jin yang masuk itu memang jin yang fasik, yang tidak bisa dipercaya, sehingga ibaratnya kalau kita mendengar orang kesurupan berbicara macam-macam itu kita ibaratkan seperti orang yang ngigau atau ngelintur. Jadi apa yang dikatakan itu adalah sangat-sangat tidak bisa dipercaya dan jangan dijadikan sumber yang valid, apalagi dijadikan sumber hukum seperti itu ya kawan-kawan. Nah, pesulap merah saat itu juga ingin apa ya? Ingin menantang itu seseorang apabila dia itu apabila seseorang bisa memanggil Hoda, memanggil korinnya. Pesulap merah memberikan tantangan kepada orang yang bisa memanggil jin korinnya pesulap merah. Ya, terus ditanyai nomor pin nomor pin ATM-nya berapa gitu ya. Kalau misalkan benar-benar orang bisa memanggil jin korin, coba jin korinnya pesulap merah dipanggil dan ditanyai berapa nomor pin ATM pesulap merah seperti itu ya. Itu hanya sebatas guyonan ya kawan-kawan. Dan pesulap merah itu juga mengibaratkan ya, kenapa yang kerasukan di kasus Vina Cirebon itu hanya Linda saja. Kenapa nggak menyurupi atau merasuki para tersangka gitu? Kenapa hanya Linda saja seperti itu? Kan itu ada tanda tanya. Dan kesurupan itu kenapa berkelanjutan, dan setelah 8 tahun tuh ada kesurupan lagi. Nah seperti itu. Dan sepertinya juga bukan hanya Ustadz Faizar, bukan hanya siapa pesulap merah, ada beberapa orang yang sepertinya juga ahli spiritual ataupun indigo yang sepertinya juga agak sangsi dengan fenomena kesurupan yang dialami oleh seseorang di cerita kasusnya Vina Cirebon ini. Oke kawan-kawan, informasi untuk video ini cukup sekian ya, semoga bermanfaat, membuka wawasan kita terkait dengan fenomena kesurupan. Bahwasanya Islam sendiri itu juga mengenal fenomena kesurupan, namun kita juga bisa membedakan ya kesurupan yang benar-benar kesurupan atau kesurupan dengan jenis-jenis tertentu ya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.